lupakan adalah as-sihah wal farag, sehat dan waktu luang. Kita punya keduanya, maka alhamdulillah kita sedang ada di sini, tiada lain hanya untuk menuntut ilmu insyaallah, Bu ya. Ikhwati iman rahimakumullah jami'an. Insyaallah ahlan wa sahlan, selamat juga bagi akhi Fawaz yang akan meneruskan studinya ke Turki. Karena memang Bu, pendidikan itu Masya Allah luar biasa sekali. Dan berhijrah ke negara yang lain untuk belajar, maka kata Syekh Al-Utsaimin itu merupakan sunnah. Yang dimana Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara alaih. Maka ketika seseorang itu harus punya niat yang kuat. Ibu datang ke sini niatnya untuk apa? Kalau datang ke sini untuk silaturahim, ya akan dapat pahala silaturahim. Ketika datang ke sini untuk kajian, ya akan mendapatkan pahala kajian. Begitupun ketika seseorang datang untuk ke suatu negeri belajar, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pahala belajar baginya. Kenapa, Bu? Karena seperti ini ya, ada kita itu sebetulnya punya partner yang dimana selalu berlomba-lomba dalam ibadah. Siapa coba partner kita? Jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istimewanya jin, saya katakan istimewanya jin, Bu ya. Jadi jin itu dijelaskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 29, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id sarafna ilaika nafarum minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu walamma qudiya wallaw ila qaumihim mungdirin. Jin itu adalah makhluk yang dimana ketika ada orang membaca Al-Quran otomatis langsung mendengarkan, Bu. Kadang kalau kita ketika ada orang baca Al-Quran kita masih bisa ngobrol, ya. Tapi jin langsung mengatakan ke jin yang lain, ansitu, dengarkan orang itu. Ada orang sedang membaca hadis, sedang membaca Al-Quran, gitu kan? Kemudian sedang membahas Al-Quran dan hadis, maka langsung jin satu mengatakan kepada jin yang lain, ansitu. Katakan bahwasanya perhatikan, dengarkan. Falamma hadaruhu qalu ansitu walamma qudiya wallaw ila qaumihim mungdirin. Dan ketika beres dari kajian dari pengajian ini, maka jin sampai kepada keluarganya. Wallaw ila qaumihim mungdirin, menyampaikan apa yang telah didapatkan dalam kajian ini. Maka kalau misalkan kita beres kajian kemudian datang ke rumah dan tidak menyampaikan kepada keluarga, berarti lebih afdol jin daripada kita. Maka kita harus menyampaikan ilmu. Dan Syekh Al-Utsaimin menulis dalam satu kitab namanya Hilyatu Talabil Ilm, permata mencari ilmu atau perhiasan mencari ilmu. Bagaimana niat terbaik untuk mencari ilmu? Waktu itu saya masih ingat, Bu ya, ketika di kelas Syekh Ahmad Toha bertanya, niat terbaik apa ketika kita mencari ilmu? Afdhalu niyah fi talabil ilm. Kemudian orang-orang mengatakan, ana ya Syekh lil walidain. Untuk orang tuaku, katanya. Jadi dia belajar untuk menyenangkan orang tua. Kemudian ada yang lain, saya untuk punya pekerjaan, kemudian dia punya gaji yang besar, gitu kan? Kemudian kebetulan qadarullah wa masya fa'al, saya pernah baca kitab itu ketika talaki dengan Syekh Munir, dan saya menjawab, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Niat terbaik mencari ilmu adalah mengangkat kebodohan dari diri kita dan mengangkat kebodohan dari diri orang lain. Berarti, Bu, ketika seseorang itu belajar, ada kewajiban mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Berarti kita harus mulai mencari ilmu dengan baik. Jadi ketika kita mengaji, mulai belajar menghafal. Yang pertama itu, kemudian yang kedua, mengangkat kebodohan dari orang lain dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan atau mendakwahkan, betul ya. Itulah makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Kalau tidak dengan tulisan, dengan ketikan-ketikan ya. Misalkan sekarang ada HP, maka tinggal ketik. Aduh Ustaz, saya tidak bawa buku, tinggal diketik. Karena yang namanya ilmu itu kalau tidak diikat lupa. Ya, apalagi ini kebiasaan di kita, Bu, kajian itu bukan untuk ilmu kalau di kita. Rame-rame. Di kita mah, resep cenah ustadna lucu. Tuh, Bu. Enggak, resep ustadna cenanya
Eta mah apal Quran, apal hadis, penjelasannya rinci, nggak kayak gitu. Malah di kita itu ketika ada ustadz yang menjelaskan hadis Al-Quran, aing lieur cenah euy. Ah ulah ngaji di kadieu lieur, balik-balik teh. Buku ngaji teh hayong seuri. Ah itu kebanyakan yang menjadi sebuah hal yang salah ya. Ikhwatu iman rahimakumullah jami'an, dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fima indah." Masya Allah, ya. Ketika seseorang itu belajar, berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, dibacakan di sana Al-Qur'an dan hadis, kecuali Allah akan memberikan apa? Yang pertama, nazzalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan. Jadi kalau ibu belajar Al-Qur'an, kemudian hadis, akan mendapatkan ketenangan. Tapi belajar seperti apa? Belajar yang dimana kita tahu maknanya. Kita tahu arti dalam Al-Qur'an itu. Saya yakin, Bu, Bapak, Ibu di sini sering baca Al-Qur'an. Tetapi masih banyak orang yang suka baca Al-Qur'an ternyata tidak tenang hatinya. Ya. Karena apa? Karena baca Al-Qur'an hanya sekedar membaca tanpa dihayati. Membaca Al-Qur'an tidak dengan makna tafsir yang jelas. Karena dijelaskan dalam surat Qaf, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu ada obat, di dalam Al-Qur'an itu ada penenang, di dalam Al-Qur'an itu ada penentram bagi diri kita, bagi hati kita. Tetapi ternyata kita tidak mendapatkan semuanya karena kita baca Al-Qur'an tidak konsentrasi dan tidak menggunakan hati. Coba gunakan hati. Bahkan, Bu ya, kita terkadang membaca sholat atau surat Al-Fatihah saja, kadang kita tidak mengkhusyukkan bacaan itu. Padahal di sana ada satu kalimat yang dimana itu menjadi doa. Kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku ke dalam jalanmu yang lurus. Bisa jadi, Bu, karena kita masih sampai sekarang alhamdulillah masih suka sholat, masih suka ngaji, mungkin ini adalah pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala terkait doa-doa kita. Salah satunya adalah doa ihdinas siratal mustaqim, ya. Jadi ketika seseorang belajar Al-Qur'an dan hadis yang benar, Allah akan berikan ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah. Kemudian yang kedua, ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan berikan hujan rahmat, hujan kasih sayang. Salah satu kasih sayang Allah kepada kita adalah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti kita akan bahas terkait masalah syukur ya, karena kita sekarang bahas tahadduts binikmah, syukuran karena keluarga kita ada yang belajar ke luar negeri, tapi kita akan jelaskan thalabul ilmi di awal dulu ya. Maka yang kedua, Allah akan berikan ketenangan, akan diberikan ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat yang banyak sekali. Rahmat itu kasih sayang. Salah satunya rahmat di kita adalah kita bisa bersyukur, kemudian kita bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita. Ya, maka ibu di sini dapat saudara baru kan, kenalan. Masya Allah, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan dalam satu hadis, Pak. Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'jala ta'atin thawaban silaturahim." Ibadah yang Allah langsung berikan cash pahalanya adalah silaturahim. Silaturahim, salah satu manfaatnya adalah kita mendapatkan rezeki kan. Bapak, ibu belum juga ngaji udah dapat dus, isinya minuman sama makanan. Allah cash langsung, Bu. Ya, berikan pahala silaturahim. Kita tidak tahu sholat zuhur kita tadi diterima atau tidak. Kita tidak tahu sholat zuhur tadi atau sholat subuh atau mungkin sholat sebelumnya diterima atau tidak. Tapi silaturahim sudah jelas diterima karena di depan kita ada rizki. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'jala ta'atin thawaban silaturahim." Bahwasanya pahala yang Allah berikan langsung cash dari ibadah-ibadah adalah pahala atau ibadah silaturahim. Masya Allah ya. Jadi ketika seseorang mengaji akan mendapatkan rahmat, salah satunya silaturahim. Rahmat dalam keeratan, keeratan dalam bersahabat. Kemudian yang ketiga, hafathumul malaikah. Malaikat mengitari kita, Bu. Malaikat itu sampai dijelaskan dalam hadis, laisa fi makanin farig. Tidak ada tempat yang kosong kecuali di sana ada malaikat ketika orang mencari ilmu. Maka di pinggir ibu itu ada jin dan malaikat. Tadi kan jin itu langsung berkumpul, Bu ya.
Malaikat juga langsung berkumpul ketika orang mencari ilmu. Maka di sini malaikat mendoakannya apa? Mendoakan Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampunilah mereka yang ada di sini yang sedang mencari ilmu. Kemudian ya Allah, rahmatilah mereka. Jadi ketika seseorang beres mengaji di majelis ilmu, pulang-pulang dosa bersih, rahmatnya bertambah. Masya Allah, Bu ya. Dan ketika kita mengaji itu kadang memang kita tuh menginginkan paham, tapi ternyata aduh, sulit ya ternyata memahami. Nah, ini seperti begini, Bu. Ada orang bekerja dari jam 7 sampai jam 3. Ada orang bekerja dari jam 7 sampai jam 9. 9 pagi cuma 2 jam kerjanya. Tapi rezeki mereka beda-beda memang. Ternyata lebih besar yang 2 jam. Atau kerjanya sama jam 7 sampai jam 3, gajinya beda. Ada yang gaji 3 juta, 5 juta, ada yang 15 juta, ada yang sejuta, ada yang 200 ribu kan? Maka itu merupakan rizki. Begitulah. Makanya doa mencari ilmu apa? Rabbi zidni warzukni. Ya Allah, berikanlah tambahan ilmu kepadaku dan rizki pemahaman. Makanya yang namanya pemahaman itu adalah rizki. Kadang kita paham bisa setelah beberapa hari, setelah beberapa minggu, setelah beberapa tahun. Terkadang ya, atau mungkin kita langsung paham di sini. Makanya ketika kita belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar agama, ketika tidak paham langsung, insya Allah Allah akan berikan pemahaman kapanpun sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, ketika seseorang mencari ilmu, maka Allah akan dapatkan zakarahumullahu fima indah. Allah akan memberikan kepada kita zakarahumullahu fima indah. Apa itu? Allah akan terus-terusan mengingat kita. Alhamdulillah ya. Nah, itulah keutamaan mencari ilmu. Alhamdulillah. Karena sebelumnya juga Ibu Dokter Suci nge-WA saya ya, katanya ini mau tahadus binikmah Ustaz. Alhamdulillah, tahadus binikmah. Berarti di sini merupakan bersyukur ya. Saya mau tanya, bersyukur itu bagaimana caranya, Bu? Gimana caranya Bapak Ibu bersyukur? Alhamdulillah, cina. Taib, alhamdulillah. Itu tahmid, bukan bersyukur. Tahmid. Tapi salah satu dari cara bersyukur. Ya. Makanya dijelaskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 bahwasanya bersyukur itu sulit, Bu. Kita pernah tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul bersyukur sekali. Padahal manusia itu sering dia melupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, Bu? Kebanyakan orang-orang itu menitik beratkan yang namanya bersyukur dan bahagia ke dalam harta. Saya kalau punya uang 1 miliar, saya akan tenang. Saya kalau jadi Bupati Sumedang, saya akan tenang. Karena dia punya kekuasaan. Saya kalau perusahaan saya maju tanpa ada rugi, saya akan tenang. Dan saya akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kalau punya uang sekian, saya akan bersedekah. Katakan dalam hati, itu dusta semuanya. Kenapa, Bu? Ibu sekarang punya uang, ada tidak 10 miliar? 1 miliar ada? Taib. Saya pernah waktu itu ada seseorang datang ya, Bu. Seorang datang, Ustaz saya ingin bertemu, tapi saya bertemu. Kemudian dia mengatakan, Ustaz, saya punya tabungan sekitar 1 miliar. Dan hati saya gundah, Ustaz. Iya, abdi tinggal 1 miliar, Ustaz. Sampai dia itu memperlihatkan rekeningnya. Lihat, Ustaz, rekening saya, ini tinggal 300 juta. Dalam rekening yang bank ini. Tadinya 200 juta. Iya, asa CF-nya gampil, cina. Tinggal 300 juta. Kemudian saya memperlihatkan rekening saya, lihat Pak, 2.500 entah 2.400 perak ya. Kemudian saya mengatakan, ini bukan masalah nominal, tapi ini masalah syukur. Sampai pada waktu itu Abdurrahman bin Auf, Bu, Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat paling kaya, yang dimana pada waktu itu akan diberikan harta oleh orang-orang Madinah. Abdurrahman mengatakan, la, arsyid nisuk, coba kau tunjukkan kepadaku pasar. Karena Abdurrahman bin Auf itu suka untuk berusaha. Ya, suka bisnis. Makanya berusaha atau punya bisnis-bisnis, banyak sekali bisnisnya. Dan pada waktu itu Abdurrahman bin Auf mengatakan di dalam kitab Minhajul Qasidin, Mukhtasar Minhajul Qasidin, di sana dijelaskan, ubtulina bid-dharra fasabarna wa ubtulina bis-sarra falam nasbir. Aku diuji oleh Allah dengan kesulitan, aku sabar.
Aku diuji oleh Allah dengan kekayaan, aku tidak sabar. Ketika punya uang 100.000 merasa kurang. Ya Allah, kalau saya punya 1 juta, saya akan bersyukur. Punya 1 juta, merasa kurang. Ya Allah, namun boga 100 juta, saya akan bersyukur. Punya 100 juta, kurang. Terus-terusan. Jadi bersyukur itu sulit sekali, Bu. Makanya dalam surat Al-Ahqaf dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, paksalah aku untuk bersyukur, karena bersyukur itu sulit, Ibu. Sulit sekali. Bahkan ibu-ibu itu banyak ya, bercanda-bercanda bagi ibu-ibu. Katanya tidak punya baju, tapi ketika dilihat di lemari, pinuh, ya cuk bungkul. Pasikeun atuh alim cenah ulah lebar keneh gitu. Nah, maka di sini menunjukkan bersyukur itu sulit. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, paksalah aku untuk bersyukur. Makanya bersyukur itu, Bu, yang paling mudah adalah tadi kalimat alhamdulillahirabbil alamin yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an di surat Ad-Duha. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ketika engkau punya nikmat, maka ucapkan. Bagaimana cara mengucapkannya? Tahadduts, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dengan i'tiraf, dengan keyakinan dalam hati kita, i'tirafu batinan. Yakin ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini menunjukkan tidak boleh ada rasa ujub atau rasa bangga kepada diri. Misalkan begini, Bu ya, kadang ada orang itu ketika dia memang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tapi mengatakan lamun eueuh urang mah moal kieu, tahu dah. Itu bukan bersyukur, itu kesombongan yang ada. Karena bersyukur itu i'tiraf, dia yakin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan, Bu ya, ini salah satu hal yang sering saya rasakan ketika saya mengimami, kadang menggunakan surat-surat panjang karena memang ya kan murojaah Al-Qur'an. Ketika baca Al-Qur'an yang ustadz-ustadz lain tidak baca, saya baca panjang, Pak. Kemudian dalam hati, urang ya, lupa langsung, Pak. Saya sampai di sana mentok, ya Allah, astagfirullah, sampai saya dalam hati istighfar, Allah berikan lagi. Dan salah satu teman saya pernah mengimami di satu tempat. Karena waktu itu kita pernah disuruh untuk mengimami di beberapa kota. Dan teman saya menjadi imam. Kemudian dia itu ada rasa ujub, ya, rasa sombong dalam hatinya. Kemudian dia mengatakan, la ahfadu illal ikhlas. Saya tidak menghafal dalam otak kecuali satu surat, Al-Ikhlas. Sok manya mu nggak imaman. Salat tarawih masih qul huwallahu ahad teras-terasan. Kemudian pada waktu itu dia beristighfar, apa dosaku ya Allah, astagfirullah. Dan Allah berikan lagi hafalannya. Sampai pada waktu itu Imam Syafi'i mengatakan kepada kepada gurunya namanya Imam Waqi', syakautu ilal Waqi' an su'il hifdzi fa arsyadani li tarkil ma'asi. Aku pernah curhat kepada Waqi' terkait hafalanku yang lemah. Kemudian pada waktu itu Imam Waqi' mengatakan tinggalkan maksiat. Maka kalau ilmu agama ingin kuat, tinggalkan maksiat. Ya. Kalau tidak bisa tinggalkan maksiat, ketika sudah melakukan maksiat, istighfar dengan hati yang menyesal. Karena manusia itu tidak mungkin keluar dari maksiat, Bu. Diam saja kan bisa maksiat, juli di kabatur kan. Ibu teh nuju cicing keur ngaji ningali ibu-ibu, aduh eta meuni camerok kieu cenah. Tah. Kan itu teh geus dosa atuh, Bu. Ningali abdi eta si ustad cenah teu hareudang kitu janggot panjang-panjang teuing. Nah, begitu kan itu sudah juli di sini sudah ada komentar. Ya. Makanya manusia itu kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawabin. Setiap anak Adam itu melakukan dosa dan setiap orang yang melakukan dosa yang lebih baik adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah terkadang kita pun melakukan dosa yang tidak kita rasa. Bagaimana caranya supaya kita terus-terusan ada dalam ketaatan? Maka Rasulullah SAW selalu beristighfar. Bu, Rasulullah SAW itu yang paling banyak zikir adalah istighfar. Bukan subhanallah, bukan alhamdulillah, tapi istighfar. Karena kita sering melakukan dosa yang tidak terasa. Makanya Rasulullah SAW itu istighfar aktsaru min mi'ati marrah, lebih dari 100 kali perharinya. Kemudian dalam surat Nuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara
Ketika orang itu istighfar, dosa diampuni, rezeki makin lancar. Masya Allah ya. Maka itulah fadlu atau keutamaan dari istighfar. Kembali lagi ke bersyukur, Bu ya. Nah, bersyukur itu sulit sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam doanya itu menggunakan kalimat Rabbi auzi'ni, ya Allah paksalah aku untuk bersyukur. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, yang telah kau berikan kepadaku, wa an walidaya. Wa an walidaya, atau bersyukur juga ketika aku punya orang tua. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, paksalah aku untuk bersyukur karena aku punya nikmat sekarang nih. Kemudian ya Allah, aku paksa juga untuk bersyukur karena punya orang tua sepertiku. Seperti orang tuaku, begitu. Kenapa, Bu? Bisa jadi sukses kita sekarang karena doa dari orang tua. Karena kita selalu menurut kepada orang tua. Ya. Maka orang tua pun harus diambil. Karena banyak orang itu selalu mengatakan seperti ini. Misalkan dalam bisnis. Saya itu memulai dari nol. Padahal modal dikolot, etc. Sebutkan, orang tua juga ikut, ya. Contoh dulu, Bu, ketika saya belajar agama, ya. Karena saya tuh dapat beasiswa dari Syekh Al-Gommas. Orang tua dulu, bukan orang tua. Makanya kan ibu juga kadang, Bu ya, ibu ketika di suatu tempat atau di rumah dituakan, jadikan tokoh gitu kan. Karena ibu sering ngaji, ibu kan sering jadi tempat curhat orang ya. Bu, abdi gaduh masalah kia gitu kan. Nah, begitupun memberikan manfaat itu Masya Allah luar biasa sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersyukur karena kita punya nikmat. Kemudian kita punya orang tua yang dimana bisa memberikan doa kepada kita. Ya. Setelah itu, berarti di sini menunjukkan cara bersyukur pertama adalah dengan mengucapkan alhamdulillah dengan yakin ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan fasilitas yang utama. Siapa fasilitas yang utama, Bu? Subhanahu wa taala memberikan fasilitas kita untuk ada saat ini yaitu dengan orang tua. Wa an a'mala sholihan. Kemudian yang kedua, ya Allah paksalah aku untuk mengamalkan amal soleh. Jadi, Bu, cara bersyukur tadi yang pertama alhamdulillah dengan yakin dari Allah, yang kedua dengan cara dia mengamalkan amal yang soleh. Ya Allah, semoga saya punya kendaraan yang bagus. Maka ibu makin taat ketika punya kendaraan, bukan melakukan maksiat. Misalkan ketika menggunakan kendaraan makin ujub ya, makin sombong kan, maka di sana itu diminimalisir, direndahkan, bahkan dihilangkan. Bahkan ketika seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, makin rajin ibadahnya. Itu cara bersyukur yang kedua. Yang ketiga, apa itu? Ijtinabul ma'asi. Makanya kalimat di akhir itu kan, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, aku tobat kepada engkau dengan cara menjauhi maksiat. Jadi cara bersyukur yang ketiga adalah dengan kita menjauhi dari maksiat. Alhamdulillah. Yang kedua, melakukan ketaatan. Yang ketiga, menjauhi diri dari maksiat. Nah, inilah cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun hanya mengatakan alhamdulillah, maka sebetulnya itu tidak sempurna.